Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 19 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu tiap hari saya selalu sebut hari dan tanggal. Ini semua kemurahan Tuhan, berjalannya waktu, berjalan terus. Tapi cinta kita kepada Tuhan makin bertambah cinta. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Itu amin, haleluya. Tambah hari, tambah ku percaya. Amin, haleluya. Tambah hari, tambah benci dosa. Amin, haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Biar demi hari kita memakin cinta Yesus ya Bapak Ibu. Sebab tidak ada pribadi lain. Dialah juru selamat kita. Dia Bapak kita yang selalu setia. Tiap pagi kita selalu berdoa, ada sukacita. Kita di dunia banyak masalah, banyak pergumulan. Tidak ada juru selamat lain bagi kita, tidak penolong. Siapa manusia bisa diandalkan? Tidak bisa. Siapapun tidak bisa kita andalkan. Tapi hanya Yesus, satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Saya Pastor Jacob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Rohul Kudus pimpinlah aku di dalam perjalanan. Karena nanti kita membaca dalam Imamat pasal 20, kudusnya umat Tuhan. Kita bisa hidup kudus kalau Roh Kudus ada bersama kita. Oleh karena itu minta sama Tuhan. Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat 13, supaya Roh Kudus harus kita minta. Mintalah kepada Bapa, Tuhan kan kasih katanya. Memang Roh Kudus itu janji, tapi Tuhan juga mau supaya kita nih ada butuh sama Tuhan. Seperti seorang ayah, ya nak, aku akan kasih nak, janji Papa. Tapi maunya Papa itu anak juga minta sebagai bukti rendah hati. Pak, aku butuh uang Pak, aku butuh Pak, janji Papa. Di situ Papanya akan memberi. Sebagai bukti anak itu rendah hati, dia butuh sama Tuhan Yesus. Demikian kita butuh sama Yesus. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Kita butuh Yesus, butuh Roh Kudus. Aku dalam perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Aku dalam perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat-kuasa-Mu. Haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Oh Tuhan, ampunilah aku. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Aku dalam perjalanan. Aku berjalan Bapa. Aku
hidup di dunia ini tanpa pimpinan Roh Kudus, aku pasti gagal. Pimpinlah ya Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Sucikanlah hidupku ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah dan lindungilah oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi mendengarkan firman-Mu, bersama kami hamba-Mu semua diberkati sama Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar izinkan kami baca firman-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pagi Selasa, tanggal 19 Maret 2024. Waktu berjalan terus, ya. Tiap tanggal, tiap hari selalu saya sebut namanya. Nama tanggal hari, ya. Supaya Bapak Ibu sadar bahwa ini hari sudah berganti hari. Supaya demikian kita makin dewasa, makin diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat 13 tadi, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hidup ini penuh dengan tantangan Bapak Ibu kita di dunia ini. Ya, sudah saya katakan kemarin, ya dunia ini sudah kuasai roh jahat, kuasai si jahat, ya. Tiap hari pergumulan kita bukan melawan darah dan daging dalam Efesus 6 ayat 12. Tapi dengan segala pemerintah, penguasa roh jahat, penghulu dunia yang jahat ini. Ya, jadi roh iblis itu, iblis 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengomong mencari siapa yang bisa ditelan. Kalau kita tidak dibentengi dengan firman Allah, tidak dipagari dengan firman Allah, jebol saudara, ya. Berarti kita memberi celah iblis masuk, saudara. Lihat pada waktu di Ayub 1 ayat 7. Waktu Tuhan bicara kepada iblis, tanya, dari mana kau iblis? Dia bilang apa? Dia keliling menjelajah bumi, saudara. Berarti dia tidak pernah tidur. Dia keliling, dia mencari siapa yang ada celah, dia masuk. Oleh karena itu mari kita isi pagi dengan firman Tuhan. Nanti malam isi dengan firman Tuhan. Supaya kita dipagari dengan pagar kemuliaan Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali baca firman Tuhan. Puji Tuhan, sekarang kita baca Imamat pasal 20
Ya, kemarin sudah pasal 19, terus tiap hari satu pasal sampai akhirnya kitab Maliaki ya. Kalau perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Tidak pernah bosan ya, Saudara. Saya tidak pernah bosan baca firman Tuhan ya, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Mari saya membaca ayat pertama pasal 20 tentang kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Molok ini dewa, saudara ya. Ya, dewa Molok itu Tuhan paling marah kalau bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan seperti ya saya sudah katakan dalam Ulangan 4 ayat 24, Allah itu cemburuan. Karena dia sendiri satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia, ya, yang menciptakan segala-galanya. Tidak boleh manusia itu menyembah lain. Marah Tuhan itu. Allah punya otoritas kedaulatan. Sepanjang dia yang satu-satunya memberi nafas, yang memberikan segala-galanya. Ya, kok manusia tuh cari yang lain, kan ngawur itu saudara. Ya, nggak betul sudah di luar rel kereta api. Kereta api kalau berjalan di luar relnya, sudah hancur, sudah roboh. Ya, tadi tidak benar. Demikian kita harus berjalan di dalam rinya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi tidak boleh ya menyembah patung, dewa, siapapun, hanya Yesus satu-satunya. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyiapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Sudah sering terjadi saudara ya, kalau datang kepada iblis pasti dia minta tumbal. Yang saya pernah dengar kata yang tempo hari pernah ada orang datang ke Gunung Kawi, diminta tumbalnya salah satu anaknya atau istrinya. Kalau itu bapaknya datang ke Gunung Kawi, yang saya pernah dengar begitu katanya, ya pasti kan iblis itu minta tumbal saudara ya. Tapi kalau Yesus tidak, Yesus menjadi Tuhan juru selamat kita ya. Maka kita di sini juga anak-anaknya menjadi korban saudara. Jangan saudara ya. Mari kita mau datang lebih bagus hidup ini, kita persembahkan untuk Tuhan Yesus ya. Tapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan menyiapkan dia di antara tengah bangsanya. Dan semua orang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Allah itu marah. Kalau manusia, ya kalau zaman dulu ya, kalau kita tidak bisa menghakimi sekarang, nanti Tuhan sedang turun tangan, saudara ya. Lebih bagus kita berdoa. Yang jelas di sini, jangan diantara kita menyembah patung, ada yang tidak boleh. Ya, orang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari antara bangsanya. Ini juga tidak boleh datang kepada arwah ya, peramal tidak boleh ya. Datang ke kuburan, doa di sana tidak boleh, tidak bisa ya. Itu larang keras. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Sebab hidup kita ciptaan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, serupa dengan Kristus. Maka Allah marah, saudara. Tuhan semarah, tidak bisa ya. Jadi puji Tuhan, kita kalau baca Alkitab makin kita mengerti supaya hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan ya. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Amin. Mari, berkali-kali saya katakan, mari kita dengar firman Allah, cinta firman Allah, dan menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan. Maka kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka akulah Tuhan menguruskan ini firman Tuhan. Kita punya Tuhan karena dia cinta kita, karena kita taat kepada firman Tuhan. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasal dihukum mati, ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Tidak boleh anak-anak ya berani sama orang tua, berhenti, tidak boleh. Hormati dan cinta orang tua, yaitu firman Tuhan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri samanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Tinggalkan dosa zina ya, tidak boleh ada dosa zina, karena dosa zina nanti dihukum sama Tuhan ya. Di sini jelas ini bicara dosa. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukumati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Sudah enggak benar saudara, ini sudah perbuatan zina, dibenci sama Tuhan ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua hidup di dalam kekudusan ya. Jelas firman Allah sudah melarang itu ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukumati dan darah mereka tertimpa kepada mereka. Nah, ini nih ya, dosa homoseks ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, lesbian tidak boleh. LGBT dilarang saudara, dilarang keras, mati dihukum Tuhan ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan jelas melarang, tidak boleh ya. Semua ikuti firman Tuhan. Apa yang firman katakan itu kita ikuti. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ya, dan kedua perempuan harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, paslah dihukum mati, dan binatang harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka. Jelas ya, firman jelas. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus lenyapkan di hadapan orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka harus menanggung kesalahan sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, ia menjadi yang menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup lelehan, darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ibunya atau saudara perempuan ayahnya, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahan sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka mati dengan tidak beranak. Semua dihukum sama Tuhan. Ini dosa-dosa zina, perbuatan dosa dari zaman dulu sampai sekarang ada semua. Tapi puji Tuhan, kita dengan baca firman Allah tahu batasnya. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudara laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikian kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Jangan kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kulau dari depanmu, karena semua itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamu yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ya, ini perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel untuk menempati tanah perjanjian. Tapi janji Tuhan kepada kita untuk menempati hidup kekal di surga. Maka taatlah kepada firman Tuhan. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung, dan oleh segala merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Amin. Tuhan mau kita kudus karena Allah itu kudus. Dan kalau kita di kudusan, Tuhan katakan, kamu adalah milikku. Ya, luar biasa. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuki arwah atau praramal, roh pramal, pasal mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 27, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, saudara semua diberkati Tuhan. Mari, luar biasa firman Tuhan di ayat 26 ini menjadi kesayangan. Catat saudara. Imamat 20 ayat 26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik. Amin. Kitalah milik Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kudus. Jaga kudusan, jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang penting mari kita mau taat kepada firman itu sederhana. Apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah gariskan, jangan keluar garis, tapi hiduplah di dalam firman Allah. Roh Kudus akan tuntun kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan hidup
kita masih jauh. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi satu hal kita tahu, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Setiap hari, tiap saat, Roh Kudus tuntunlah hidupku ya Tuhan oleh Roh Kudus, agar aku tetap taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup di surga senang selamanya bersama Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita semua berjaga dan berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun kita supaya kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.